Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita akan bahas materi tema 1 untuk kelas 2. Tapi saya akan membahas untuk materi matematikanya saja. Nah, langsung saja ke subtema yang pertama. Kita akan mengamati soal nih. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Nah, kira-kira berapa banyak buku di dalam rak tersebut ya? Dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Nah, tiap kelompoknya itu berisi 10 buku. Jadi, satu kelompoknya itu sama dengan 1 puluhan, yang nilainya itu adalah 10 buku. Nah, Mutiara mengelompokkannya itu menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya itu 1 puluhan, berarti 5 kelompok itu 5 puluhan. Nah, 5 puluhan itu sama dengan 50. Dan di sini ada sisanya nih, yaitu 7. Maka banyak buku ada 50 ditambah 7, yaitu 57. Kemudian dia mengelompokkan lagi nih. Di sini ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Berarti sama dengan 7 puluhan. Nah, 7 puluhannya itu berarti 70. Nah, di sini ada sisanya nih, 7. Jadi banyak bukunya itu adalah 70 ditambah 7. Sama dengan 77. Kemudian kita perhatikan lagi buku-buku di dalam raknya nih. Buku-buku di dalam raknya itu bisa kita kelompokkan sebagai berikut nih. Kita hitung ada berapa kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 kelompok, yang berarti ada 10 puluhan. Nah, artinya di rak buku ini berisi 100 buku. Nah, 100 buku itu dari mana? Karena satu tumpuknya itu 10 buku, dan ini ada 10 tumpuk, maka 10 dikali 10 itu adalah 100. Jadi buku di dalam rak ini ada 100 buku. Kemudian, amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, yang ini itu 1 kubus satuan. Dan yang ini itu kubus satuan berjumlah 10. Nah, digambarkannya itu menjadi 1 kubus puluhan. Nah, hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Ini ada berapa nih? Ini itu bentuknya kan 1 kubus puluhan. Nah, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata kubus puluhannya ini berjumlah 10. Dan kita ganti bisa menjadi 1 kubus ratusan yang bentuknya seperti ini. Nah, kubus ratusan ini berjumlah 100 kubus. Nah, yang ini nih, contohnya. Ini itu nilainya itu adalah 100. Kemudian yang ini ada 3 kubus puluhan. Nah, 1 kubus puluhan itu nilainya 10. Jadi, kalau ada 3 kubus puluhan, maka 3 dikali 10, yaitu 30. Nah, untuk kubus satuannya ini, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 kubus satuan. Jadi, banyaknya kubus ada 100 ditambah 30 ditambah 8, yaitu 138. Dibaca 138. Nah, ada soal nih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nah, yang ini bentuknya itu adalah 1 kubus ratusan yang nilainya adalah 100. Nah, kita tulis 100. Kemudian yang ini itu bentuknya itu adalah 1 kubus puluhan. Nah, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan. Maka nilainya itu adalah 7 dikali 10, yaitu 70. Nah, untuk kubus satuannya nih,
Kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan. Kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8, yaitu 178. Nah, jadi banyaknya kubus ada 178 dan dibaca 178. Dan kemudian amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nah, nomor peserta Udin itu adalah 232. Nah, kita coba nih buat ke dalam gambar. Nah, 232 itu di dalam gambar itu ada 2 kubus ratusan, ada 3 kubus puluhan, dan ada 2 kubus satuan. Nah, jadi untuk yang ini itu 1 kubus ratusan itu bernilai 100. Nah, di sini ada 2. Jadi 2 kubus ratusan itu nilainya adalah 200. Kemudian ditambah yang ini. 1 kubus puluhan itu nilainya 10. Di sini ada 3 kubus puluhan. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 10 yaitu 30. Nah, untuk kubus satuannya nih ada berapa? Ada 1 dan 2. Jadi kubus satuannya itu bernilai 2. Nah, 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232, yaitu nomor peserta Udin. Nah, dibaca 232. Nah, selanjutnya nih, Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Nah, Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Nah, ini buku yang dibaca Udin. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, ini buku yang dibaca oleh Mutiara. Nah, angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Nah, ini untuk penjelasannya nih. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 2 kubus puluhan yang nilainya berarti itu 20. Dan di sini ada 1 kubus satuan. Berarti nilainya itu 1. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Nah, kesimpulannya 21 itu terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan. Berarti 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. Nah, 2 puluhan itu nilainya 20. 1 satuannya itu nilainya 1. Jadi 20 ditambah 1. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Nah, satunya itu berada di tempat satuan. Dan angka 2-nya itu berada di tempat puluhan. Nah, kita coba perhatikan lagi nih. Ini ada 1 kubus ratusan. Jadi nilainya itu adalah 100. Di sini ada 2 kubus puluhan. Maka nilainya adalah 20. 1 kubus satuan nilainya itu 1. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Nah, kesimpulannya itu 121 terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. Berarti 121 sama dengan 1 ratusan, ditambah 2 puluhan, ditambah 1 satuan, sama dengan 100, ditambah 20, ditambah 1. Nah, 121 nih. Satunya yang ini itu berada di tempat satuan. Dan nilainya itu adalah 1. Dan 2 yang ini berada di tempat puluhan. Maka nilainya adalah 20. Dan 1 yang ini itu ada di tempat ratusan. Jadi nilainya itu adalah 100. Kemudian ada subtema yang kedua. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus. Nah, ini gambarnya nih. Ini kelereng Udin, ini kelereng Edo. Nah, perhatikan nih.
Untuk kelereng udin nih, terdiri dari 100 atau 100-an yang nilainya itu adalah 100. Kemudian ada 1 kubus puluhan yang nilainya itu adalah 10. Dan 5 kubus satuan. 100 ditambah 10 ditambah 5 itu adalah 115. Kemudian untuk kelereng yang Edo. Nah, ada 100-an yang nilainya 100, ada 2 kubus puluhan yang nilainya 20, dan ada 4 kubus satuan yang nilainya itu berarti 4. 100 ditambah 20 ditambah 4 itu adalah 124. Nah, kita perhatikan nih, untuk ratusannya itu sama. Ratusan di kelereng Udin dan ratusan di kelereng Edo itu sama. Tapi untuk puluhan di kelereng Udin dan kelereng Edo itu berbeda. Nah, 10 itu kurang dari 20. Jadi, kubus yang lebih banyak adalah kubus milik Edo. Jadi, kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Kemudian ada lagi nih. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan ada 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, kita bandingkannya berarti dari ratusan dulu, kemudian ke puluhannya, dan yang terakhir ke satuannya. Nah, perhatikan bilangan 225 dan 252. Nah, 225 itu sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 5. 252 itu sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, angka yang ini itu berada pada tempat ratusan, dan angka yang ini itu berada pada tempat puluhan. Nah, kita perhatikan nih, nilai angka pada ratusan kedua bilangan tersebut nih. Yang ini 200, yang ini 200, jadi sama, yaitu 200. Nah, tapi untuk di puluhannya itu berbeda. Di angka 225, puluhannya itu adalah 20. Di angka 252, puluhannya itu adalah 50. Nah, 20 itu kurang dari 50. Maka 225 itu kurang dari 252. Nah, jadi dapat ditulis nih, 225 kurang dari 252. Nah, untuk simbol-simbolnya. Kalau simbolnya seperti ini, menunjukkan bilangan kurang dari. Kalau simbolnya seperti ini, menunjukkan bilangan lebih dari. Dan kalau simbolnya sama dengan, menunjukkan bilangan yang sama dengan. Selanjutnya, perhatikan kertas-kertas warna yang dipakai Udin. 1 bungkus plastik berisi 10 lembar kertas. Nah, bentuknya seperti ini. 1 tumpuk bungkus plastik yang seperti ini berisi 100 lembar. Nah, ada soal nih, urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Nah, kita perhatikan dari ratusannya dulu nih. Untuk yang kertas berwarna merah. Di sini ada 2 tumpuk bungkus plastik. Nah, 1 tumpuknya itu berisi 100 lembar. Berarti untuk plastik yang berwarna merah ini berisi 200 lembar. Nah, yang kuning juga sama, ada 2 tumpuk. Berarti isinya sama, yaitu 200 lembar. Nah, yang biru ini ada 3 tumpuk. Maka 300 itu lebih dari 200. Jadi sudah bisa dipastikan untuk yang bagian C ini adalah urutan kertas yang paling banyak. Jadi kita simpan di sebelah kanan, yang paling kanan. Kemudian kita amati untuk yang puluhannya nih.
Satu bungkus plastiknya itu berisi 10 lembar. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bungkus. Jadi isinya itu adalah 50 lembar. Nah, untuk yang kuning, di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 bungkus plastik yang berisi masing-masing bungkusnya itu 10 lembar kertas. Jadi ada 30 lembar kertas. Nah, 50 itu lebih dari 30. Maka kertas yang berwarna merah atau yang bagian A ini lebih banyak dibandingkan dengan kertas yang berwarna kuning. Jadi A itu lebih banyak dari B. Jadi kita tulis di samping kiri yang C. Nah, berarti untuk bagian B ini sudah bisa dipastikan bahwa jumlah kertasnya itu adalah yang paling sedikit. Nah, kita simpan di paling kiri. Jadi, urutan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak adalah B, kemudian A, dan C yang paling banyak. Nah, kemudian penonton acara pentas seni cukup banyak. Nah, pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, ada 356 kotak minuman, dan ada 348 botol air mineral. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, kita perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. 362 terdiri atas 300 ditambah 60 ditambah 2. 356 sama dengan 300 ditambah 50 ditambah 6. 348 sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 8. Nah, kita perhatikan nilai ratusan dari ketiga bilangan ini itu sama, yaitu 300. Nah, selanjutnya kita lihat dari puluhannya nih. Ternyata nilai puluhan dari ketiga bilangan di atas ini tidak sama, yaitu ada 60, 50, dan 40. Nah, urutan yang dari terkecil itu berarti 40, kemudian 50, dan 60 yang terbesar. Nah, jadi kita udah bisa nih mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 348, kemudian 356, dan yang paling besar adalah 362. Kemudian subtema yang ketiga. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, untuk 125 siswa laki-laki digambarkan seperti ini. 117 siswa perempuan digambarkan seperti ini. Untuk penjelasannya nih. Cara untuk menghitung jumlahnya, kita jumlahkan dari satuannya dulu. Di sini ada 5 ditambah 7, yaitu 12. Nah, supaya lebih mudah, kita bisa pecah nih. 12-nya itu menjadi 10 ditambah 2. 12 itu terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Jadi 12 sama dengan 10 ditambah 2. Nah, dari gambar yang ini, 1 kubus ratusan ditambah 1 kubus ratusan menjadi 2 kubus ratusan, maka nilainya adalah 200. Ditambah yang ini, 2 kubus puluhan ditambah 1 kubus puluhan, jadi 3 kubus puluhan, maka nilainya adalah 30. Nah, untuk satuannya yang tadi, yaitu 12. Nah, maka sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Nah, yang 12-nya kita pecah. Jadi 10 ditambah 2. Nah, yang ini.
Nah, di sini ada puluhan dan puluhan. Kita bisa jumlahkan. 30 ditambah 10, yaitu 40. Nah, yang ini sama kita turunkan. Jadi 200 ditambah 40 ditambah 2, yaitu 242. Jadi jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Nah, penjumlahan itu dapat dilakukan dengan cara pendek atau panjang. Nah, kita amati dulu nih, cara panjangnya. 125 ditambah 117. Nah, sama ya kayak tadi. 100 ditambah 20 ditambah 5, 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, paham ya? Kita jumlahkan yang belakangnya dulu. 5 ditambah 7 yaitu 12. 20 ditambah 10 itu 30. 100 ditambah 100 itu 200. Nah, 12-nya itu bisa kita pecah, karena 12 itu terdiri atas 1 puluhan dan 2 satuan. Jadi 12 itu sama dengan 10 ditambah 2. Nah, kita jumlahkan yang puluhannya. 30 ditambah 10, yaitu 40. Maka 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Jadi hasil penjumlahan dari 125 ditambah 117 adalah 242. Kemudian ada cara pendeknya nih. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kita tulis angka 2 dan kita simpan angka 1 di tempat puluhannya. Jadi kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian yang ratusannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil penjumlahan dari 125 ditambah 117 adalah 242. Kemudian, tentukan hasil penjumlahan berikut. 267 ditambah 129. Nah, 267 itu terdiri dari 200-an, 60-an, dan 7 satuan. Bisa kita tulis 200 ditambah 60 ditambah 7. Nah, untuk 129 terdiri atas 100-an, 20-an, dan 9 satuan. Bisa kita tulis 100 ditambah 20 ditambah 9. Nah, sama seperti tadi, kita jumlahkan yang satuannya dulu. 7 ditambah 9, yaitu 16. 60 ditambah 20 sama dengan 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, 16-nya itu terdiri atas 1 puluhan dan 6 satuan. Jadi bisa kita tulis 16 itu sama dengan 10 ditambah 6. Kemudian kita jumlahkan yang puluhannya. 10 ditambah 80 yaitu 90. Maka 300 ditambah 90 ditambah 6 yaitu 396. Jadi hasil penjumlahan dari 267 ditambah 129 adalah 396. Kemudian ada lagi soal. 475 ditambah 254. Kita jumlahkan bagian yang satuannya dulu. 5 ditambah 4, yaitu 9. Kemudian yang puluhannya kita jumlahkan. 7 ditambah 5, yaitu 12. Kita tulis 2 dan kita simpan 1 di tempat ratusannya. Kemudian kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi, hasil penjumlahan 475 dan 254 adalah 729. Selanjutnya, Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38. Nah, digunakan berarti ini merupakan pengurangan. Nah, sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada
titik-titik. Nah, 242 itu terdiri dari 200 ditambah 40 ditambah 2. Nah, 40-nya itu bisa kita pecah nih. Jadi 30 ditambah 10. Kemudian yang 10-nya kita jumlahkan dengan 2. 10 ditambah 2, yaitu 12. Nah, 242 dikurang 38 nih. 200-nya itu terdiri atas 200 ditambah 30 ditambah 12. Dan 38-nya itu adalah 30 ditambah 8. Nah, perhatikan posisinya nih. 30-nya berada di bawah 30 untuk angka yang 240, untuk bilangan yang 242. Di depannya itu kosong, karena 38 itu tidak memiliki ratusan. Nah, langsung aja nih. Untuk satuannya, 12 dikurangi 8, yaitu 4. Untuk puluhannya, 30 dikurangi 30 itu 0. Dan 200 dikurangi 0 itu adalah 200. Maka 200 ditambah 0 ditambah 4 itu adalah 204. Jadi sisa kapurnya ada 204. Untuk cara pendeknya nih, 242 dikurangi 38. Nah, 2 dikurangi 8 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam dari 1 puluhannya, dari 40-nya. Jadi 10 ditambah 2 nih, 12. 12 dikurangi 8 yaitu 4. Nah, untuk yang puluhannya itu udah kita pinjam tadi. Yang 40-an udah kita pinjam 1 puluhan. Jadi sisanya itu adalah 3 puluhan. Nah, 3 dikurangi 3 adalah 0. Dan 2 dikurangi 0 itu 2. Jadi hasil pengurangan dari 242 dikurangi 38 adalah 204. Kemudian subtema yang keempat. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. 356 dan 344. Kita tentukan hasil penjumlahannya dulu. 356 ditambah 344. Kita jumlahkan yang satuannya dulu. 6 ditambah 4 itu 10. Kita tulis 0 dan kita simpan 1 di tempat puluhan. 1 ditambah 5 ditambah 4. Sama dengan 10 juga. Kita tulis 0-nya dan kita simpan 1-nya di tempat ratusan. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 3 yaitu 7. Jadi hasil penjumlahan dari 356 dan 344 itu adalah 700. Kemudian selisihnya. Selisih itu berarti dikurangi. 356 dikurangi 344. Seperti biasa kita operasikan yang satuannya dulu. 6 dikurangi 4 yaitu 2. 5 dikurangi 4 yaitu 1. 3 dikurangi 3 itu 0. Nah, 0 itu tidak perlu kita tulis kalau posisinya itu ada di depan. Kalau tepatnya itu ada di depan. Jadi, selisih dari 356 dan 344 itu adalah 12. Kemudian ada lagi nih, 508 dan 132. Kita tentukan penjumlahannya dulu. 508 ditambah 192. 8 ditambah 2 adalah 10. Kita tulis 0, kita simpan 1 di tempat puluhannya. Kita jumlahkan 1 ditambah 0 ditambah 9, yaitu 10 juga. Kita tulis 0 dan kita simpan 1 di tempat ratusan. 1 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi jumlah dari 508 dan 192 adalah 700. Kemudian selisihnya 508 dikurangi 192. 8 dikurangi 2 yaitu 6. Nah, 0 dikurangi 9 itu nggak bisa. Jadi kita pinjam 1 puluhan dari 5 puluhan. Maka 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Nah, karena 5-nya itu sudah dipinjam, jadi sisanya itu adalah 4. 4 dikurangi 1 itu 3. Jadi selisih dari 508 dan 192 adalah 316. Kemudian
ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, kita ingat-ingat penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk jumlah kue seluruhnya itu kita simbolkan dengan penjumlahan. Nah, untuk yang dimakan kita simbolkan dengan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangannya itu kita kerjakan berurutan. Untuk jumlahnya dulu nih, 95 ditambah 120. Kita pakai cara pendek. Seperti biasa, kita jumlahkan dari satuannya dulu. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 9 ditambah 2 itu sama dengan 11. Nah, kita tulis 1 dan kita simpan 1 di tempat ratusannya. 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi hasil penjumlahannya itu adalah 215 atau jumlah kue seluruhnya itu 215. Nah, kemudian dimakan 158. Jadi 215 dikurangi 158. Nah, seperti biasa untuk satuannya. 5 dikurangi 8 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 puluhan. Dari 1 puluhan di depannya nih. Dari ini nih. Nah, kita pinjam 1 puluhan dari sini. Jadi 10 ditambah 5 yaitu 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, karena yang ini udah dipinjam, yang 1 puluhannya itu sudah dipinjam, dan tidak bisa dioperasikan dengan yang 5, kita pinjam lagi dari yang depannya. Kita pinjam 1 puluhan dari 2 puluhan. Jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dan ini karena sudah dipinjam 1 puluhannya oleh yang ini, jadi sisanya itu adalah 1 puluhan. Nah, 1 dikurangi 1 itu 0 dan tidak perlu kita tulis. Jadi sisa kue sekarang adalah 57 kue. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga adik-adik paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.